Kemudian seandainya kita tahu bahwa kemampuan kita itu ada di suatu bidang, maka kita harus menekuni bidang itu. Apa Mbak Susi sering bolos gitu ya? Kebetulan Ibu Susi ini Sepertinya ini mau memberi penilaian untuk Ibu Sekretaris gitu ya Pak ya? Asal dari kita yang berada di apa? Boleh nanti kita bergabung sini yuk, sebentar. Bagaimana kita akan bergabung mewawancara dengan Ibu? karena waktu itu harus kita manfaatkan sebaik-baik mungkin karena waktu itu tidak mungkin akan terulang kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih yang dirahmati Allah dan keberkahan di sore hari ini. Saya ucapkan selamat berjumpa kembali bersama podcast KPU Utara, menginspirasi dan mencerdaskan. Jadi sekalian dimanapun Anda berada, para teman-teman pemilih yang berbahagia di sore hari ini, kembali saya kedatangan dan kami semua kedatangan seorang ibu yang bernama Ibu Hajah Syamsiah, tentunya dari organ komunitas bertempat. Selamat datang Ibu. Kabar sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perjalanan dari Oki sampai Mulatara? Wah, mengesankan. Walaupun ada jalannya sedikit, ya bergelombang. Bergelombang ya. Baik, itulah Mulatara. Oke, pemirsa sekalian dan para teman pemilih yang berbahagia. Alhamdulillah kita berjumpa dengan Ibu Hajah Syamsiah yang dia sudah berada di Mulatara sejak tahun 2021. Ini saya ajak beliau untuk sama-sama kita bincang-bincang soal bagaimana pengalaman-pengalaman itu, dan saya akan mencoba untuk lebih dekat kembali siapa sosok Ibu Hajah. Bagaimana peran Ibu Hajah ini terhadap KPU di Mulatara? Kapan sih beliau ini datang dan langsung terjun di KPUD? Apakah ada pengalaman KPUD di Oki juga gitu kan? Nah, kita akan pertanyakan sekalian, khususnya para teman pemilih yang berbahagia pada saya. Ibu Hajah yang saya hormati, saya persilakan dan mikrofon akan saya berikan waktu yang seluas-luas kepada Ibu untuk mengcombine dan bercerita tentang pengalaman perjalanan bukan spiritual ya, yang pengalaman politis. Karena kalau masuk ke KPU jelas ada politiknya kan? Dari organ komunitas ke kami. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Betul, saya berasal dari Kayagung, organ Kompring Ilir, dan saya datang ke Kabupaten Musirawas Utara ini tepatnya di tanggal 10 Januari 2021. Ya. 2021. Iya. Berarti Januari nanti genap 5 tahun. Iya. Kalau 5 tahun berarti 1 periode ya, Pak. Iya. Memang betul kalau suasana politik memang sangat berbeda dengan di organ Kompring Ilir ya. Dibandingkan dengan musim Terawas Utara, ya di sini memang harus banyak pendekatan kepada masyarakat agar kita bisa menyampaikan apa tujuan daripada penyelenggaraan pemilu atau apa tujuan atau manfaatnya kita berpolitik. Nah itu memang harus melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih dibandingkan kalau saya waktu masih di organ Kompring Ilir khususnya di Kayagung. Jadi begitu. Jelas ada perbedaan ya. Ya. Khususnya di karakter manusianya. Betul. Oki, organ Kompring atau Kayagung. Ibu, kalau saya bertanya historisnya, Ibu dari mulai ASN sudah ASN kan? Itu mulai dari pendidikan atau langsung politik atau jadi ya seorang DPRD dulu atau gimana? Tamat kuliah itu gabung
dengan sekolah madrasah. Oh, Iya, jadi memang jadi basicnya ada madrasah juga. iya. Jadi memang saya lulusan Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Hukum, tetapi pada saat setelah lulus, nah sebelum mendapatkan pekerjaan saya gabung dengan di sekolah madrasah. Oke. Iya. Jadi kalau title-nya, Iya. kalau ini hajah nih, kalau Iya. title agamis itu hajah. Iya. Itu apa SOS atau apa, MPD atau SH? Saya SH. SH. Iya. Jadi dari mulai kuliah di Universitas Muhammadiyah sudah satunya. Iya, Sudah betul. seluruh. Sudah di Muhammadiyah juga. Masya Iya. Allah. Jadi boleh nanti, karena saya juga ada praktisi akademis. Iya, iya, Saya iya. juga akademisi. Karena izin saya menyampaikan bahwa saya juga sebagai ketua sekolah tinggi khususnya di Notariah di Sulawesi Utara. Boleh dong kita bergabung nanti di segmen hukumnya gitu kan? Ya, boleh, Karena boleh. hukum umum nanti mudah-mudahan saya akan juga mencoba untuk membuka prodi Hukum. gitu kan? Baik hukum yang umum atau hukum yang Islami. Dan saya buat hukum Islam. gitu kan? Terima kasih dan tentunya kembali lagi kita ke bagaimana Ibu berperan ya kan, di dalam KPUD ini semenjak 2021 menjadi sekretaris ya. Apa saja yang Ibu berikan pada pemahaman saya, pemahaman tentang KPU ini kepada pejabat lain, tapi kepada anak-anak Ibu lain, hanyalah kepada pegawai-pegawai yang ada di KPU. Kalau terhadap pegawai KPU, saya menanamkan sekali kedisiplinan, ya kan. Kemudian saya juga menanamkan kepada mereka untuk menghargai waktu, karena waktu itu harus kita manfaatkan sebaik-baik mungkin, karena waktu itu tidak mungkin akan terulang kembali. Iya. Oh ya. Oh, kalau begitu begini Bu. Ini di KPU di Mulatara kan tentunya banyak ada anggota. Saya coba akan panggil satu anggota ya, barangkali untuk bergabung dengan kita. Iya. Bagaimana tentunya kita tanya bagaimana kredibilitas dan peran Ibu terhadap mereka. Saya coba untuk saudari kita yang berada di depan, boleh nanti kita bergabung sini sebentar. Bagaimana kita akan bergabung mewawancara dengan Ibu sebagai stakeholder kita di sekitar. Boleh nanti kita panggil? Oke. Silakan coba siapkan kursinya di sana. Kita coba bertanya ya. Iya. Ini salah satu pegawai Ibu barangkali Iya, yang boleh. bernama Susi. Sengaja saya panggil Ibu Susi atau Mbak Susi. Ibu boleh. Oh, boleh. Adik juga boleh. Iya. Jadi ini salah satu pegawai Ibu. Tentunya saya akan mewawancarai sedang Mbak Susi. Iya. Mbak Susi. Udah kenal Ibu Haja barangkali sebagai sekretaris ya. Oh banget. Kira-kira bagaimana peran Ibu untuk mendidik kita semua di sini sebagai pegawai KPU? Apakah ada bagaimana kondisinya? Apakah orang pemarah gitu kan? Atau familiar kepada kita semua? Coba. Terima kasih. Sepertinya ini mau memberi penilaian untuk Ibu Sekretaris gitu ya Pak ya? Bukan semacam penilaian, tapi testimoni lah. Oh ya. Testimoni. Kebetulan sebenarnya saya bahagia, bangga, kadang alhamdulillah ada di Musirawas Utara ini yang dipimpin oleh Ibu Sekretaris Ibu Samsia. Jadi pindah ke Musirawas Utara berapa lama? Sudah masuk 3 tahun ini. Iya. Jadi begitulah kondisi Ibu mungkin surprise dan apresiasi. Iya, alhamdulillah. Bersyukur sudah ketemu dengan Ibu Samsia. Nah, Iya. terima kasih Bu. Terima kasih Ya, Ibu. alhamdulillah. Iya. Ini salah satu pegawai. Iya. Terhadap satu pegawai ini kalau Ibu bisa memberikan testimoni atau semacam arahan itu gimana? Jadi khususnya kepada Mbak Susi. Oh iya. Apa Mbak Susi sering bolos gitu? Kebetulan Ibu Susi ini salah satu kasubat yang menangani di bidang SDM. Ya. Maka saya selalu memberikan masukan-masukan atau memberikan arahan, dan malah saya lebih keras lagi terhadap Ibu Susi. Karena apa? Karena SDM itu baik
setidaknya itu ada di Di beliau ya. iya. Nah, jadi sebelum dia menyampaikan kepada pegawai-pegawai yang lain, saya menyampaikan duluan kepada dia. Oke, jadi intinya untuk menjadi seorang profesional di bidang sumber daya itu kiatnya gimana? Eh, kita harus tahu kemampuan kita itu ada di mana. Kemudian seandainya kita tahu bahwa kemampuan kita itu ada di suatu bidang, maka kita harus menekuni bidang itu supaya kita bisa menjadi pegawai yang profesional. Nah, selain itu, yaitu tadi jangan lupa disiplin itu harus, dan menghargai waktu itu juga harus kita laksanakan. Oke, teman pemilih yang berbahagia pada sore hari ini, jadi betul bahwa untuk menjadi seorang profesional di dalam pekerjaannya, maka sumber daya manusia harus ditingkatkan untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja sehingga mendapatkan penilaian yang baik ya. Itu pemirsa teman pemilih yang kami hormati dan barangkali nanti mendengarkan podcast kita ini. Terima kasih Ibu-Ibu. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Terima kasih Mbak Susi sudah bisa bergabung bersama podcast kita pada sore hari ini. Maaf tentunya saya langsung panggil secara mendadak ya. Iya. Nah, selain ini boleh nanti kita akan bersuara kembali untuk kita. Baik pemirsa, teman pemilih yang berbahagia pada sore hari ini, jika bincang kami di sore hari ini mengenai tentang bagaimana soal pemimpin menjadi seorang pemimpin yang memimpin khususnya di Komisi Pemilihan Umum ini atau di KPUD sama Ibu Haja Samsia, kita doakan mudah-mudahan ya, dan bersama juga Mbak Susi sebagai staf di KPUD khususnya di sumber daya atau di SDM. Ya. Sekali lagi kami ucapkan teman pemilih yang berbahagia bersama podcast KPUD menginspirasi dan mencerdaskan pendidikan, dan waktu tentunya sudah berakhir podcast kita pada sore hari. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Akhir kata saya Ahmad Syukri MPD dan tentunya didampingi oleh teman teknik pada sore hari ini, mengucapkan sampai jumpa dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.